Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini kembali Kang Asep mempersembahkan cerita misteri kisah nyata yang baru. Kisah ini perjalanan hidup Kang Asep bersama keluarga. Oh ya, kisah ini ada kaitannya dan satu lokasi dengan kisah yang pernah Kang Asep tulis sebelumnya, yaitu yang berjudul Tarsini. Namun kejadiannya sebelum kisah Tarsini terjadi. Cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Samirah. Anak dan istriku di mangsa beruang ganas. Semoga berkenan. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Ingin memiliki hidup yang lebih baik, bahkan sukses di dalam hidup ini tentunya harapan semua orang. Untuk mencapainya, bermacam cara yang ditempuh oleh manusia, mulai dari cara bekerja keras sesuai bidang dan kemampuannya, merantau meninggalkan segala kenangan di kampung halaman, hingga menempuh dengan jalan sesat. Walau semua itu, kita kembalikan saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai manusia biasa haruslah tetap berusaha. Seperti dalam cerita yang akan Kang Asep kisahkan ini, niat hati ingin merubah hidup menjadi lebih baik dengan cara merantau meninggalkan semua kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman. Namun apa daya, takdir berkata lain, justru menghantarkan hidup berakhir di perantauannya. Tahun 1982 di daerah transmigrasi yang berada di Riau. Kehidupan di suatu desa transmigrasi pada masa itu tentunya sudah bisa dibayangkan bagaimana situasi dan kondisinya. Daerah baru dan sudah pasti terpencil jauh dari keramaian, serba terbatas dalam segala hal. Namun bagaimana lagi, itulah kehidupan. Semua harus dijalani dengan harapan suatu saat nanti semua akan berbuah manis. Romlan dan Samirah, pasangan muda, memiliki satu orang anak laki-laki yang berusia baru 2 tahun yang ikut bertransmigrasi di desa itu. Mereka terlihat sangat bahagia walau jauh dari keluarga, namun mereka sangat bersyukur dengan kondisi saat itu dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya ketika di Jawa. Karena di desa itu mereka dapat memiliki lahan yang luas serta beberapa tahun di awal sebagai warga transmigrasi masih mendapat bantuan dari pemerintah dalam kebutuhan sandang dan pangannya. Ya, demikianlah pada masa pemerintahan Orde Baru bagi warga yang bertransmigrasi. Kegiatan sehari-hari sebagai warga desa, Romlan tentunya hanya bertani, menanam padi, jagung, dan lainnya, atau mencari ikan dengan cara memancing atau menangkap dengan cara memasang bubu, yaitu perangkap ikan yang terbuat dari rotan atau bambu. Karena pada masa itu di desa tersebut memang banyak ikan, ya karena daerah perairan, walau bukan daerah kepulauan atau laut. Nok, kalau dapat uang harus pinter-pinter nabung ya, walau sedikit. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu kalau kita kumpulkan bisa jadi banyak. Dan kalau sudah banyak tabungan kita bisa beli sawah dan ladang di kampung. Jadi kalau sudah punya semuanya di kampung, kita bisa pulang.
Demikian ucap Romlan kepada istrinya pada sore hari di saat santai di teras rumah. "Iya Kang, mudah-mudahan lancar rezeki kita ya Kang," jawab Samirah sembari menyuapi makan anaknya. "Amin ya Rob," ucap Romlan mengaminkan doa istrinya itu. "Nok, besok rencananya Kakang mau mulai nebas kebun yang masih hutan itu. Kakang mau nanam jagung. Sepertinya jagung itu cepat lakunya," ucap Romlan lagi kepada istrinya yang berencana besok pagi ia akan menebas hutan untuk dijadikan kebun jagung. Karena memang masa itu banyak para pedagang dari daerah rimba melintang selalu datang berjualan ke desa-desa terpencil dengan menggunakan pompong besar. Selain berdagang segala kebutuhan sembako, mereka juga membeli segala hasil pertanian dari desa seperti padi, jagung, ayam kampung dan lainnya. Mendengar suaminya besok pagi hendak ke hutan, seketika Samirah terdiam dan berhenti menyuapi anaknya. Lalu ia berkata, "Waduh, aja Kang, bahaya kalau sendiri Kang. Soalnya masih banyak binatang buas. Nanti saja bareng sama warga lainnya," ucap Samirah khawatir. Benar adanya yang dikatakan Samirah, pada masa itu di desa tersebut yang di sekelilingnya masih hutan rimba. Tentunya segala binatang buas masih begitu banyak di dalamnya. Bukan tanpa alasan, karena warga desa kerap melihat binatang buas menampakkan diri di area pinggiran hutan yang berbatasan dengan area pedesaan, seperti ciri khas daerah gambut banyak terdapat beruang ganas. Mendengar sang istri melarang dan mengkhawatirkannya, Romlan hanya diam. Dalam hatinya ada benarnya juga apa yang dikhawatirkan oleh istrinya itu. "Iya juga ya Nok. Ya udah, nanti malam Kakang coba obrolkan dengan warga lain di masjid," ucapnya ke Samirah. Hari berganti hari terus berlalu. Kehidupan di desa itu semakin maju dari segala kebutuhan. Karena tanah atau lahan yang dikelolanya mulai menghasilkan. Untuk warga desa hal itu sudah membuat mereka bahagia. Demikian pula dengan Romlan dan Samirah. Setiap minggu mereka bisa menabung dari hasil kebunnya. Bahkan saat itu mereka mendapat kebahagiaan lagi, yaitu Samirah tengah hamil lagi. "Alhamdulillah ya Nok, kita bakal punya anak lagi. Mudah-mudahan anak kita nanti perempuan ya. Jadi sepasang anak kita," ucap Romlan sangat bahagia. Sembari mengusap perut istrinya yang saat itu kandungannya sudah menginjak 8 bulan. "Amin, iya Kang, aku bahagia rasanya Kang," jawab Samirah sembari menggenggam tangan suaminya yang saat itu berada di perutnya. "Kalau begitu Kakang harus lebih semangat kerja lagi ya Nok. Cari uang untuk persiapan bayi kita," ucap Romlan lagi penuh semangat. "Iya Kang, tapi jangan terlalu dipaksakan Kang. Kalau masalah untuk biaya kelahiran kan tabungan kita sudah ada. Bisa kita pakai, nanti kita bisa nabung lagi," jawab Samirah kepada Romlan agar tidak terlalu ngoyo dalam bekerja. "Oh ya Nok, besok pagi Kakang mau ke kebun kita yang baru. Mau merun biar segera bisa ditanamin jagung. Insya Allah nggak bakal ada apa-apa. Karena sekarang lahannya sudah bersih, nggak hutan lagi. Lagian Kakang kan merun. Biasanya binatang buas itu takut kalau melihat api," ujar Romlan kepada istrinya. "Iya Kang, tapi tetap harus hati-hati ya. Nanti siangnya aku antar makan buat Kakang," sambung Samirah setuju. Bahkan ia berkata jika siangnya akan mengantarkan makan. Singkat cerita,
Seminggu sudah Romlan mengerjakan lahan kebun barunya. Alhamdulillah, perlahan merun kebunnya sudah hampir selesai. Merun di area lahan yang banyak lahan gambut tentunya tidak bisa ditinggal begitu saja. Karena itu bisa berbahaya, yaitu bisa terjadi kebakaran lahan yang merambat ke area lain. Karena itulah Romlan bekerja dari pagi hingga menjelang sore, sambil merun ia selingi dengan mencangkul yang memang sudah benar-benar bersih. Di lahan barunya, Romlan membuat gubuk darurat lumayan untuk beristirahat sejenak. Samirah setiap siang datang ke lahan itu untuk mengantarkan makan siang suaminya. Lumayan melelahkan buat Samirah, walau lahan barunya itu tidaklah terlalu jauh, tapi saat itu Samirah tengah hamil 8 bulan. Namun Samirah bukan tipe istri yang manja. Dia selalu semangat dan selalu tersenyum bahagia ketika menjumpai suaminya di lahan baru itu. Hari itu seperti biasa, Romlan pergi ke lahan baru. Ia semakin semangat mengerjakan lahannya karena semua hampir selesai. Sebelum siang, ia membenahi gubuknya agar lebih nyaman lagi ketika istirahat bersama istrinya. Samirah pergi ke lahan selalu sendiri. Karena anak pertamanya masih kecil, jadi setiap ia pergi ke lahan, selalu menitipkan anaknya ke tetangga sebelahnya yang memang selain baik, tetangganya itu juga sekampung dengannya di Indramayu. Memperbaiki gubuk akhirnya selesai juga. Romlan istirahat duduk di gubuk sambil menunggu istrinya datang. Terasa lapar dan lelah Romlan hari itu karena beberapa hari terakhir ia bekerja dapat dikatakan diporsir. Ya, harapannya agar segera dapat ditanami. Saking lelahnya, ia merebahkan tubuh di lantai gubuk panggungnya itu, dan tanpa ia sadari, sesaat kemudian ia tertidur. Siang itu suasana hari terasa sangat panas karena sang mentari memancarkan sinar teriknya. Romlan yang tengah mencangkul di lahan barunya sejenak menghentikan kegiatannya hanya untuk mengambil nafas karena lelah. Di saat itu tatapan matanya memandang ke arah jalan menuju ke lahan di mana saat itu berada. Di kejauhan ia melihat Samirah istrinya itu tengah berjalan seorang diri dengan menenteng rantang. Romlan tersenyum senang karena memang ia sudah sangat lapar. Melihat istrinya datang, ia langsung menyongsong istrinya yang terlihat kelelahan berjalan dalam keadaan hamil besar. Kira-kira 20 meter jarak antara Romlan dengan Samirah. Tiba-tiba saja, "Ah, Kakang, tolong Kang." Dari balik semak belukar, ada sesuatu yang berukuran besar dan hitam melompat dan menerkam Samirah. Ya, itu seekor beruang besar menerkam dan menyeret tubuh Samirah masuk ke dalam semak belukar. Melihat istrinya diterkam beruang tepat di depan matanya, sudah pasti membuat Romlan terkejut dan berteriak. "Nok!" Teriak Romlan sembari berlari mengejar beruang besar itu yang menyeret istrinya. "Nok! Nok!" Romlan terus berteriak memanggil istrinya. Di dalam semak belukar, di samping jalan setapak menuju lahannya, Romlan menyaksikan istri tercintanya tengah dimangsa beruang itu dengan buas. "Astagfirullah, Nok!" ucap Romlan menangis histeris, sembari berusaha menghalau beruang itu dengan sebatang kayu. "Nok, Nok, astagfirullah, astagfirullah." Romlan terus berulang beristighfar. Ia terkesiap dan langsung duduk di lantai gubuknya. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh dan kepalanya. "Astagfirullah, aku bermimpi." Demikian ucapnya lirih. Ya, Romlan tertidur dan bermimpi ketika istirahat di gubuknya itu.
Lalu Romlan keluar dari gubuk dan memandang ke langit. Terlihat sang mentari sudah mulai condong, menandakan jika saat itu hari mulai sore. Namun kenapa Samirah belum datang juga? Romlan mulai gelisah, apalagi baru saja ia bermimpi buruk. Akhirnya Romlan memutuskan untuk pulang saja. Sebelum pulang, seperti biasa ia memberesi segala peralatannya. Dan ia pulang hanya membawa sebilah golok saja yang ia letakkan di pinggangnya. Di perjalanan pulang, pikiran Romlan berkecamuk dan was-was karena mimpinya itu. Ia terus berjalan melintasi di jalan setapak. Melewati jalan itu, ia semakin berdebar karena di dalam mimpi kejadiannya di jalan setapak itu. Hingga tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya. Kali ini bukan hanya berdebar, tapi jantungnya serasa berhenti berdetak. Karena kira-kira 10 meter di hadapannya, ia melihat beberapa rantang berserakan di tanah. Dengan pikiran tak karuan, serta siaga penuh, perlahan Romlan terus melangkah mendekati rantang yang sangat ia kenali. Ya, itu rantang biasa yang dibawa istrinya membawa makan siang untuknya. Namun kenapa ada di situ dan berserakan? Lalu di mana Samirah? Demikian pikir Romlan berkecamuk. Romlan terus melangkah hingga akhirnya ia berada tepat di mana rantang yang berserakan itu berada. Dengan pandangan dipertajam ia mengawasi area di sekitarnya hingga ke arah semak belukar di sebelah kiri jalan setapak itu. Terlihat rumput pakis dan semak belukar itu rebah nyaris rata dengan tanah, seperti sebelumnya terjadi aktivitas yang entah apa. Romlan melangkahkan kakinya, coba masuk ke dalam semak pakisan. Dadanya semakin berdebar tatkala ia mencium bau amis darah serta dedaunan rumput pakis itu terlihat ada bercak merah yang mulai mengering. Ya, itu darah, pikir Romlan. Dengan tubuh gemetaran, Romlan terus melangkah masuk ke dalam semak. Astagfirullah. Nyaris tak terdengar, Romlan beristighfar. Tubuhnya gemetaran, lutut terasa tak mampu menopang tubuhnya lagi. Ketika kedua matanya menatap ke bawah sebatang pohon di hadapannya, ia melihat sehelai pakaian yang berlumuran darah. Jelas Romlan sok melihatnya, karena itu baju daster istrinya. Romlan langsung menjerit dan menangis. Lalu dengan tangan gemetaran ia meraih baju daster itu dan langsung ia peluk. Romlan memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan, menyapukan pandangan ke setiap jengkal area itu untuk mencari di mana tubuh istrinya yang sangat ia cintai itu. Hingga tak jauh dari sebelah kanannya, ia melihat benda hitam berserakan. Itu gumpalan rambut panjang yang ia yakini milik Samirah yang masih melekat di kulit kepalanya. Romlan berdiri dan melangkah mendekati tumpukan rambut orang yang paling ia cintai. Selain tidak lagi melihat sisa dari tubuh istrinya, di balik semak belukar, Romlan mendengar suara dengusan serta geraman kasar. Dengan cepat gulungan rambut itu diambilnya dan langsung keluar dari tempat itu menuju pulang. Di perjalanan pulang, Romlan tak kuasa menahan tangis sambil terus beristighfar dan berlari pulang. Setibanya di perkampungan, Romlan langsung ke rumah tetangganya di mana biasa Samirah menitipkan anaknya. Romlan mengetuk pintu rumah tetangganya dengan tergesa-gesa sembari berteriak. Tentu saja teriakannya membuat pemilik rumah itu terkejut. Begitu pintu rumah dibuka, seketika tetangganya yang bernama Pacente itu terkejut melihat kondisi tubuh Romlan yang berlumuran darah sambil memeluk selai baju serta gumpalan rambut panjang.
Ada apa Romlan? Kenapa kamu begini? Tanya Pak Jente panik. Samirah Kang, Samirah. Romlan tidak dapat berbicara lain selain terus menangis dan menyebut nama istrinya. Lalu ia terkulai lemas. Romlan tak sadarkan diri. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di Samirah bagian 2. Jangan lupa dukung terus channel Kang Asep Hidayat Official ya. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.